Nggak ada orang. Kalau salah nggak ada orang salah, tahu aja lah ada. Terlanjut ya, Ah, iya. terlanjut. Kok Ah, iklan apa? Kok- kok Iya, iya lanjut. materinya kok syarat Ah, mutlak untuk mendapatkan ridha Allah hmm. yaitu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Rian, ini kok keluar ini? Kalau direkam kok kan, jadi ke rekamannya nanti bisa dibaca diulang. Hmm. Kok ada rekamannya nanti. Kalau sudah mengaji, kalau habis waktunya tuh direkam. Nah, Kok bisa dilihat ulang? ada ya. Ada. Hmm. Jadi syarat mutlak mendapat ridha Allah itu harus Ini. beriman kepada Allah. Apa artinya beriman? Percaya. Percaya kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Hmm. Kalau kita berbicara masalah takwa, ya kan? Takwa itu artinya tunduk, patuh, taat, takut terhadap azabnya Allah. Nah, jadi tunduk, patuh, taat, takut terhadap azab Allah. Itu artinya takwa. Wah. Jadi orang yang bertakwa itu harus melaksanakan karena tunduk, patuh, taat, takut terhadap azab Allah. Dia melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah perintahnya dilakukannya. Apa perintah Allah? Suruh belajar ya belajar. Disuruh membaca ya membaca. Nabi Muhammad disuruh baca, tuh bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Makanya dibaca. Dia orang kalau dikasih mulut untuk membaca tuh suruh membaca. Dikasih pendengaran untuk mendengarkan. Dengarkan ayat-ayat Allah. Nah, jadi ini syarat mutlak. Jadi kita mau mendapat ridha Allah apa enggak? Itu persoalannya. Kalau mendapat ridha Allah itu harus beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, baru mendapat ridha Allah. Kalau tidak beriman, kalau tidak bertakwa, tidak dapat ridha Allah. Ya kan? Nah, itu. Nah, jadi yang ditakutkan apa? Kita tunduk, patuh, taat, takut terhadap azab Allah. Kalau kita melanggar aturan-aturan Allah, sudah usia 60 tahun, ternyata amalan kita ditolak semua. Itu takut. Nanti pasti azab yang datang. Amalan kamu tidak benar. Kenapa? Tidak pernah belajar. Asal-asalan aja. Ngerti juga enggak beriman. Bertakwa juga enggak ngerti. Al-Quran dibiarin aja enggak dibaca. Ngaji asal-asalan aja. Nah, jadi nanti takut kita tuh seperti itu. Jadi takut kita untuk ditolak amalan kita. Jadi oleh sebab itu kita harus belajar. Belajar. Nah, kita tahu dulu istilah-istilah itu. Untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala harus beriman. Beriman kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Takut akan azab Allah. Nah, jadi kalau kita sedang belajar, tahu-taunya kontrak hidup kita habis, mati. Kita sudah dalam perjalanan menuju ridha Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu didapatkan apabila orang itu berusaha untuk memperbaiki dirinya. Bertaubat. Jadi kalau bertaubat artinya memperbaiki diri untuk berusaha dari ilmunya dulu sedikit
Dia hanya tahu beriman saja, bertakwa saja, tetapi maknanya belum tahu. Ditingkatkan menjadi, oh rupanya takwa itu seperti ini ya. Tunduk, patuh, taat, takut terhadap azab Allah. Apa yang ditakutkan azab Allah itu? Kalau kita tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat kepada aturan Allah, makanya kita akan ditolak semua amalannya. Salat kita batal, sedekah kita batal, semua amalan-amalan kita batal. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus memperbaiki diri. Istilahnya di dalam apanya itu hijrah. Kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kita biasa-biasa saja, sudah akan berubah. Sedikit demi sedikit berubah. Jadi selangkah lagi kita masuk surga. Ah, inilah. Dalam Al-Quran disebutkan kebanyakan manusia tidak bertakwa kepada Allah. Ini yang bisa bicara Allah itu dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia di alam semesta ini tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Kenapa itu? Disebutkan. Ini ada suratnya. Nomor 1 tuh. Banyak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Nah, mempersekutukan Allah dengan yang lain artinya memperserikatkan Allah dengan benda-benda yang lain. Kita percaya kepada Allah juga percaya juga kepada yang lain. Itu mempersekutukan Allah. Ini batal takwanya kalau mempersekutukan Allah. Yang nomor 2, tidak beriman kepada Allah. Nah, itu ada suratnya sebut. Ayat-ayatnya banyak tuh. Ya, surat. Yang nomor 3, tidak beriman kepada Allah. Nah, kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada suratnya. Ayatnya. Yang keempat, tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah. Banyak orang hanya nyebut nama nabi saja, tapi ajarannya tidak dipelajari. Tidak dipelajari. Nyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana cara Nabi beriman kepada Allah tidak dipelajari. Jadi oleh sebab itu kita harus belajar seperti Nabi, melakukan pelajaran. Yang kelima, tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, orang punya Taurat, Injil, dan Al-Quran. Punya. Tapi dia tidak tahu informasi yang ada di dalamnya. Berarti tidak beriman. Kalau orang tidak tahu bagaimana cara beriman, tidak percaya. Al-Quran itu hanya dibaca Arabnya saja. Injil mungkin barangkali hanya dipegang-pegang aja. Pelajari. Taurat ya. Informasinya beda. Amalannya beda dengan yang ada dalam Al-Quran dan dalam Injil dan Taurat. Nah, sudah beda itu. Berarti tidak beriman tuh. Kalau sudah beda cara melaksanakan Al-Quran, apa yang dianjurkan oleh Al-Quran dengan apa yang kita lakukan, berarti kita tidak beriman kepada Injil dan Al-Quran. Kemudian yang keenam, tidak beriman kepada hari kiamat. Kenapa kita tidak sebut beriman kepada hari kiamat? Kita tidak tahu apakah kita mau hidup terus-terusan di dunia atau kiamat itu datangnya kapan. Nah, kita harus tahu bahwa kiamat itu pasti datang. Jadi beriman pada hari kiamat. Percaya kita. Sebab dalam Al-Quran disebutkan hari kiamat, hari berbangkit. Kapan kiamat itu datang? Datangnya dalam waktu yang sangat dekat.
Nggak sampai 3 menit itu bisa habis semua tuh bumi langit dan isinya. Semua orang mati kalau kiamat sudah datang. Jadi harus beriman. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah serta berpaling daripada seragam. Yang ketujuh, banyakkan orang itu mendengarkan ayat Allah itu mau berpaling terhadapnya. Kadang-kadang terlalu lama mengaji. Kalau berpaling tidak usah lah. Nanti aja lah, tunda aja lah, itu berpaling namanya. Tidak boleh ya. Jadi kita harus dipaksakan diri untuk mendengarkan ayat-ayat Allah serta berusaha untuk mempelajari informasi. Itu yang harus dipelajari. Bahwa kita bukan anak sekolah lagi, tetapi kita ini adalah untuk menghadapi hari akhir. Ya, sudah dekat, ya kan? Sudah dekat dari gerbang keabadian. Gerbang keabadian itu kita wafat, meninggal. Mudah-mudahan kita meninggalnya dalam husnul khatimah. Husnul khatimah itu artinya adalah orang-orang yang mau memperbaiki dirinya. Tuh. Nah, kalau zaman-zaman kini ke zaman COVID, orang sulit untuk mengaji. Ke surau susah, mendatangkan guru susah. Tetapi ada kesempatan. Kita setiap hari Sabtu kita buka kajian seperti itu. Seketik mudah-mudahan bisa menjadikan bahan pertimbangan. Apakah kita mau memperbaiki apa enggak, ya kan? Nah, itu terserah. Tapi kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita harus belajar. Nah, kita lihat Preso. Kebanyakan nomor 1, mereka mempersekutukan Allah, tidak bertakwa kepada Allah karena kebanyakan mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kita lihat ayatnya. Periksa. Tuh, bisa baca enggak? Terjemahannya aja. Enggak ketik tulisannya. Ketik tulisannya nampak. Ya. Coba baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Itu surah 12 ayat 106. Sebagian besar banyak apa enggak? Sebagian besar banyak apa enggak? Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, banyak apa enggak? Banyak. Banyak. Berarti banyak kan? Iya. Kalau banyak orang minta itu banyak masuk neraka tuh. Karena melainkan mereka adalah mempersekutukan Allah. Orang mempersekutukan Allah itu tidak akan ketemu dengan surga. Bakal masuk neraka semua itu. Kenapa? Sebagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Nah, jangan dikatakan, wah, orang Islam itu pasti tidak mempersekutukan Allah. Dia tidak tahu. Jangan-jangan juga sedang mempersekutukan Allah. Kalau jangan disangkok. Bisa percaya kepada yang lain, kepada dukun, kepada orang pintar, kepada siapa. Tidak mintanya kepada Allah, mintanya kepada yang lain. Nah, ini
berarti kan sedang mempersekutukan Allah. Kata Allah itu hanya kalau kamu minta aja kepadaku. Tapi kita tidak minta kepada Allah, minta kepada yang lain. Itu berarti dalam keadaan mempersekutukan. Itu bahayanya kalau kita tidak tahu. Kalau mempersekutukan Allah, pasti masuk neraka. Yaitu di surat Dawali ayat 103 oleh 103. Wama aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya kan? Dan sebagian besar manusia itu tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Nah, kata Allah kepada Muhammad, hai Muhammad, sebagian besar manusia itu tidak akan beriman walaupun kamu menginginkannya beriman. Karena Muhammad itu sudah beriman. Nah, jadi keinginan Muhammad itu semuanya umatnya harus beriman. Tapi bagian besar tidak mau beriman. Kalau Muhammadnya mau, tetapi umatnya tidak mau. Itu masalahnya. Nah, jadi itu. Ini yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita yang kita tidak sadari bahwa kita sudah dalam mempersekutukan Allah. Jadi kita menginginkan memang beriman kok. Tapi sebagian besar manusia itu nolak, nggak mau beriman. Itu Nabi aja. Waktu zaman Nabi aja begitu. Apalagi ini bukan zaman Nabi. Ya kan? Zaman Nabi aja begitu. Apalagi tidak ketemu dengan Nabi. Ya. Lebih banyak orang yang tidak beriman. Ya tidak ngerti. Kemudian di surat berikutnya, surat 13 ayat 1. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Wallazi unzila ilaika mir rabbika al-haq. Walakinna aksaran nasu la yu'minun. Itu apa sih? Alif lam mim ra. Inilah ayat-ayat Alkitab Al-Qur'an. Allah. Ini ayat-ayat Al-Qur'an nih. Dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Jadi Al-Quran itu benar. Oleh sebab itu kamu beriman kepadanya, kepada Al-Quran itu. Itu kata Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Tidak beriman kepada Al-Quran. Benar, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia tidak beriman. Dia tidak percaya kepada Al-Quran. Buktinya tidak percaya. Al-Quran itu disimpan aja, tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dipahami. Buktinya. Dia tidak beriman. Bagaimana mau bisa? Adalah ayat-ayatnya. Nah, jadi permasalahan itu kalau tidak diulang-ulang, tidak dikunyah-kunyah, kaji, pasti kita tidak ngerti. Ini apa sih maksudnya? Ini Al-Quran itu benar. Kata Allah, ini dari Allah nih. Dari Allah ini. Quran itu benar. Kamu tidak percaya juga? Nah, kebanyakan yang tidak percaya. Tidak beriman. Nah, sudah Al-Quran yang bicara, masih dibantah. Makanya tadi disebutkan kebanyakan mereka itu berpaling. Ya kan? Ini. Yang nomor 7 tuh. Tidak mau mendengarkan ayat Allah, serta berpaling terhadapnya. Itu masalahnya. Tidak mau. Tidak mau beriman. Lanjut ya. Yuk. Lanjut. Yuk. Di surat 16 ayat 83. Kita santai-santai aja. Ya rifuna ni'matallahi summa
yunkirunaha wa aksaruhum mulkafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah. Nikmat Allah. Kemudian mereka Mereka mengingkarinya. mengingkarinya. Dan Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir. Artinya mengetahui ya kan nikmat-nikmat Allah itu. Mereka ingkar itu artinya kafir itu berarti ingkar itu artinya menutupi. Nikmat Allah itu dianggap kecil aja. Padahal itu nikmat dari Allah sangat besar sekali. Tapi dianggap kecil aja. Nah, itu mengetahui. Dikecilkan di dalam perasaannya, dikecilkan itu kecil. Padahal itu nikmatnya besar sekali. Kemudian mereka mengingkarinya. Itu yang maksudnya menutupi itu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir itu tidak mengakui sama sekali keberadaan Allah. Jadi kalau kita tidak mengakui keberadaan Allah, kita termasuk golongan orang yang kafir. Nah, dilihat di surat 26 ayat 8. 26. Inna fi zalika la ayatun wa ma kanu aksaruhum mu'minin. Sesungguhnya Ayat tadi? 26 ayat 8, ayat 8. Ayat 8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman. Apa yang dimaksud dengan sesungguhnya pada yang demikian itu? Itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi tanda-tanda orang tidak beriman itu bahwa dia mengecilkan nikmat Allah yang tadi. Anggap dilupakan saja. Bahwa dia sudah memakai semuanya. Pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, termasuk kesehatan dia, udara yang dihirup, bumi yang diinjak, langit yang dijunjung, menikmati air hujan, mandi segalanya, semuanya kekuatan, semuanya kesehatannya, itu dianggap kecil. Nah, itu masalahnya. Kebanyakan mereka tidak beriman. Dia siapa sebenarnya? Kan kata Allah, loh, hanya muncul di buminya Allah, menginjak di buminya Allah, menghirup udara di buminya Allah. Dia menganggap dia yang paling besar. Nah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di surat 26 ayat 67. Lihat tadi. 67. Bersama kan? Inna fi zalika la ayati wa makana aksaruhum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Kenapa diulang-ulang pada surat yang sama? Diperhatikan ini. Surat 26 ayat 8, 26 ayat 67 itu bersama, kalimatnya sama. Itu berarti adalah satu yang paling penting, penekanan. Di penekanan bahwa ini orang ini berkali-kali diulang kalimat yang sama, tidak ngerti-ngerti juga, tidak beriman juga. Kebanyakan mereka itu tidak mau dengar, tidak mau ngerti. Masa bodoh. Nah, ini nanti ada waktunya kata Allah nanti dia dapat azab dari Allah. Kita lanjut. Masih 26 ayat 103 ya sama tadi. 26 103.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Oh, berarti sama ya, Ina. Hampir sama. Padahal itu Iya. ayatnya beda ya. Suratnya beda, ayatnya Inna beda. kujali kulayaka karena Ah, aksaruhum. sama kan? Beda Mm-mm. ayat, tapi beda ayat, tapi surat sama, tetapi Nah, kalimatnya sama. sama ya. Nah, itik diulang-ulang berarti ini penekanan kepada manusia yang namada cara jawabnya. Mm-mm. Danga aja lagi. Tak cuma danga aja lagi. Ya kan? Tak cuma ada. Tetapi bagi manusia yang tidak dan tidak jeli terhadap kalimat-kalimat itu, dianggap biasa aja. Padahal itu adalah penekanan yang paling kebanyakan demikian itu benar-benar mereka dia tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Tak beriman juga. Diulang tak beriman, tak ngerti-ngerti juga. Itu masalah. Jadi itu harus kita paham. Di Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja, tetapi dipahami. Informasinya apa sih maksudnya? Supaya kita beriman aja kok. Supaya kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah segala-galanya yang dapat mengatur kehidupan manusia supaya menjadi lurus, tidak memperserikatkannya, mintanya hanya kepada Allah saja, ya kan? Tidak ampun kepada Allah, salah sesuatu ngadu kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya kan? Lanjut dengan ayat 4 ayat 1. Oh, suaranya kurang terdengar. Sampai 155, lihat dengar. Lagi. Nah, kita baca Surat terjemah. surat mana? Surah Ampe ayat 155. Sampai. An-Nisa 155. Nah, bisa. Coba baca. Lihat Qurannya kan? Iya. Nomor berapa? 155. Ayatnya 155. Iya. Oh, baca artinya apa? Artinya aja. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran. 155. Iya, itu 155. Surah Ampe 155. Anissa kan? Ya, ini 155. Apa tuh bacaannya? Maka kami hukum mereka gitu. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Ya, bisa aja tuh. Terus lah, baca. Lain itunya kali ya. Ya, coba. Terus. Nah, kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah. Serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak atas yang benar. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup sebenarnya. Allah sedang mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Ya. Nah, jadi di dalam surat An-Nisa ayat 155 itu kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Disebabkan beberapa pelanggaran perjanjian. Ya. Karena kekafirannya. Ya kan? Ya. Nah, karena dia kafir, melanggar perjanjian, itu orang kafir itu biasanya melanggar perjanjian itu terhadap keterangan-keterangan Allah. Ya. Nah, dan mereka membunuh Nabi tanpa alasan. Ya, bunuh Nabi. Jadi tanpa alasan yang benar. Dia mengatakan hati kami sudah tertutup. Nah, berarti kami sudah tidak mau dengar lagi ayat-ayat Allah itu. Sudah tertutup. Kalau orang kafir itu sudah tertutup hatinya. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hatinya. Hati mereka itu karena kekafirannya. Karena dia sudah kafir,
Tidak terbuka lagi hatinya untuk menerima Mengunci kebenaran. hatinya. Ya. Sudah terkunci. Sebenarnya Allah yang sudah mengunci hatinya. Karena dia kelewatan gitu. Melanggar batas. Nah, maunya Allah itu kan orang itu mau menerimalah ayat-ayat Allah. Tidak berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya kan? Tidak. Dan tidak membunuh sembarangan. Seperti Nabi dibunuh. Segalanya. Ya kan? Pokoknya suka-suka dia. Jadi makanya sebenarnya bukan hati dia yang tertutup, tetapi Allah sudah ngunci hati mereka karena kekafirannya. Ya kan? Sebagian kecil dari mereka itu yang beriman. Ya. Tidak beriman kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Jadi orang-orang kecil itu sebagai orang-orang kafir itu hanya sebagian kecil yang beriman. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran dan diceritakan dalam Al-Quran ini adalah peristiwa yang pada zamannya Nabi. Nabi dibunuh, digergaji. Jadi nabi-nabi itu dibunuh. Seperti yang peristiwanya Nabi Isa Al-Masih itu mau disalib kan. Kejar, mau dibunuh. Salib. Jadi ini permasalahannya. Nabi Muhammad dari kecil aja udah diincar mau dibunuh. Muhammad umur 3 tahun aja dia udah ada yang membuntuti dia untuk membunuh dia. Muhammad. Umur 6 tahun dia ikut pedagang ke Sam, sudah ada yang membuntuti, yang mencari dia. Tanda-tanda si Muhammad ini akan dibunuh. Gimana itu? Tuh. Ada ditampilkan tuanya. Tentunya cerita. Itulah kira-kira. Ya. Ini tiap minggu. Jadi kita lanjut ya. Yuk. Terus kita lanjut di surat 2 ayat 88. Bisa baca enggak? Surat 2 ayat 88. 88. 86 ada. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Mereka itu artinya adalah orang-orang kafir tadi. Orang-orang kafir, orang yang tertutup hatinya. Sebenarnya Allah telah mengutuk mereka tuh karena keingkaran mereka. Sudah terkutuk. Gitu. Melaknat dia. Ya, melaknat itu terkutuk. Terlaknat. Maka sedikit sekali mereka itu yang beriman. Jadi sedikit yang beriman berarti banyak yang tidak beriman. Ya kan? Surat 5 ayat 68. Coba baca. 5 ayat 68. Al-Maidah ya. 68. Al-Maidah. Mainnya 68. 68 ya. An-Nisa kan 68. Surat 5 ya. Al-Maidah ya ayat 68. Al-Maidah 68. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran tauhid, Taurat, Injil yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.
Dan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka Gambarnya mana, Nak? lebih durhaka Cari, Nak. dan lebih ingkar. Maka Mana? janganlah engkau putus asa terhadap orang-orang yang kafir itu. Nah, jadi di surat 5, surat Al-Maidah ayat 68, hai ahli kitab, ya kan? Kata Muhammad. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran Jadi yang diturunkan Tuhan. tidak dipandang dia ahli kitab, tetapi tidak mengajarkan sesuai dengan yang diinformasikan di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ajarannya beda. Itu tidak dipandang beragama sedikit pun. Nah, jadi walaupun dia ahli kitab, tapi dia tidak mengajarkan sesuai dengan Al-Quran, Injil, Taurat, Injil. Ya kan? Al-Quran. Yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, maunya Allah itu apa yang diturunkan kepada Al-Quran, yang disampaikan Al-Quran, sampaikan kepada umatnya yang sama. Ajarannya harus sama. Tidak disembunyi-sembunyikan. Harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti tidak dipandang beragama. Ni wanda. Tidak dipandang beragama. Ya. Jadi kalau orang mengajarnya berlainan daripada aturan dalam Al-Quran, tidak dipandang beragama. Kalau tidak dipandang beragama berarti tidak ada nilai. Tidak ada nilainya. Kalau ada ibadahnya kosong. Itulah amalan yang ditolak nanti. Nah, maunya Allah itu diajarkan sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Sesuai dengan Taurat dan Injil. Kalau dia ahli Injil, ahli Taurat, sesuai dengan itu. Dengan amalannya berbeda. Nah, makanya ada ni wanda itu. Yo, ado. oh lah tibo Alah, dari Jepara ya. Nah, jadi itu. Yo, di Parawangku. Nah, baru tekana baru. Baru tekana. Nah, jadi namanya sudah Lebaran. Lah yo. Nah, jadi itu masalahnya. Baru kenyang sedajang. Jadi kalau ahli kitab itu tidak dipandang beragama sedikit pun. Seketik tidak dipandang beragama kalau punya ahli kitab. Kalau dia tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tidak diajarkan seperti yang ada di dalam Al-Quran itu. Yang diturun kepada Muhammad itu. Rian, bisa nggak kalau kelihatan pukulnya? Nah, sudah itu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Jadi kalau diajarkan, disampaikan, dia akan durhaka. Akan durhaka dia. Janganlah kamu bersedih hati, katanya, terhadap orang-orang yang kafir. Sebab dia sudah kafir duluan. Jadi Muhammad itu jangan bersedih hati kalau memang ada orang yang nolak, tidak mau terima Al-Quran, jangan bersedih hati Muhammad. Itu zamannya Muhammad. Tapi kalau kita sekarang ngajak orang ngaji, orang tidak mau,
Jangan bersedih hati. Nah, ini kan dibawakan kepada kita yang masih hidup. Bisa nggak kalau ada kelihatan foto kita? Kalau dikecek tampilannya kapi ya bakal cuma barang kawan. Durakonya kawan. Ya. Ya kan? Kapi ya Iya, kau iya. kerja Quran. Mm-mm. Kalau tidak mau mendengarkan Quran le kapi ya. Akan menambah durhaka dia. Akhirnya dia akan marah. Ya enggak usah. Jadi kata Muhammad jangan bersedih hati. Biarin aja. Lama-lama dia mudah-mudahan didoain aja bisa dapat petunjuk. Itu yang bermasalahannya. Kecekan. Qurannya para aja kok. Qurannya para aja. Dari dulu dari kecil para aja Quran. Islam dari kecil para aja. Tidak mau para aja itu. Cukupilah bayar 5 kali sehari semalam aja lah. Nah, itu tidak mau lagi. Itu kan termasuk menutupi itu. Mengelak, berpaling, ya kan? Menambah kekafiran. Kalau benda itu didoakan aja. Jangan bersedih hati. Bersedih hati jangan marabu loh. Kalau orang tidak mau diajak, nggak salah, biar aja lah. Ya kan? Nah, itu maksudnya ayat itu. Jadi ahli kitab itu disebutkan begitu. Ahli kitab kalau tidak mengajarkan sesuai dengan ajarannya, nah itu akan menambah kedurhakaan nanti. Ntar kalau disebut kepada orang yang ini tidak sesuai ajaran kodoh. Ajaran Quran no. Sudah tuh. Tidak sesuai wajar pada Islam kan. Udah lewat. Akhirnya menambah kedurhakaannya. Dan dia tidak mau pelajari. Jadi itu namanya menutupi kebenaran. Jadi kalau kafir artinya menutupi kebenaran. Jadi awak diam saja, enggak usah awak magiah istilahnya no. Diam Awak saja awak. caranya hanya menyampaikan, mengingatkan aja. Kalau Al-Quran bicaranya lu baca sendiri dengan mulutmu sendiri, pahami informasinya. Sudah itu kalau minta penjelasan, kita jelaskan dengan bahasa kita sendiri. Coba bisa bahasa. Kebanyakan orang kan tidak belajar, tidak dipelajari, tidak dipahami informasinya. Iya. Jadi kita tunjukkan ini Al-Quran, yang bicara Al-Quran bukan kiai, bukan ustadz, tetapi ini adalah Quran yang bicara, guru kita Al-Quran. Bisa. Tadi Kalau Al-Quran yang menyatakan seperti ini. Katakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Harus sesuai dengan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ibadahmu harus sama dengan itu. Cara melakukannya, cara berdoanya, cara apanya, ada dalam Al-Quran semuanya. Nah, sebab Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu, bukan dari siapa-siapa. Nah, kan? Kalau dia bantah, jangan sampai bersedih hati. Dan menambah kedurhakaannya nanti. Tambah kafir dia. Tuh. Jadi jangan bersedih hati. Didoain aja. Tuh. Yang mana lain kuniwan? Istiqomah. Lah biasa kayak gitu pi. Tak sios manyo sios. Ya, lah biasa lah. Siapa nanti bawa layo. Lah iya tuh nyo. Apa coba lah kau leh? Setelah doa tua. Niwan Ingat salah. Apa Niwan? Ya ingat salah Nabi Nuh. Nama nak kekui nek. Nama nak kekui nek perahu, nama nak kepuki ya. Iya. Ya, nanti kan ada rekamannya. Nggak bisa mendengar gini, kau biasanya mendengarkan nanti.
Mungkin pada sibuk paling. Kita sibuk, kita maklumi aja lah orang-orang awak. Kok kan lagi masalah COVID, kok memang masalah. Banyak nandak tagarai dirinya, kan tua matunya lalu, kan. Kekenyangan lebih makan. Kenyangan lalu polo. Iya. Padahal seminggu sekali, ya kan. Ayo. Lah 2 minggu awak anu kan libur. 2 minggu libur. Kita mulai aja lah. Mm-mm. Mau ulang-ulang kaji. Iya. Kalau acok kita masah-asah otak waktu aja Al-Quran ya apa pemahamannya, ya kan. Makin lama makin dakek pada Allah. Nah, kalau dakek pada Allah kan kita tahu apa maunya Allah gitu. Nah, jadi apanya maunya Allah kita ikuti kalau sesuai. Nah, kita lihat surah 40 ayat 69. Ada ayatnya tak? Iya. Baca lah, boleh nampak. Oh. Baca nih, Wan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal lazina yujadiluna fi apa itu? Ya, ayatin illahi. Fi ayatillahi anna ya yusrafun. Apakah Ayat mana kamu ayat Oh ya, 69 apa? Iya. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah? Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Jadi kalau orang ditanya oleh Allah, apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak melihat? Orang-orang yang membantah ayat Allah. Yang membantah itu artinya kan tidak mau aja. Tidak mendengar ya. Tidak mau mendengar. Iya. Bukalah Quran tua. Bukalah. Nah, untuk itu kan. Bukalah. Itu salah satu di antaranya kan. Ngelak gitu loh. Buka Quran ya dibukalah Quran itu kan. Buka Quran. Buka dibaca. Baca. Nabi Muhammad disuruh baca, dibacain dari Nabi Muhammad. Itu berarti kan ikut. Banyak tuh. Bagaimana mereka itu dapat dipalingkan? Ibarat orang anak-anak makan tadi lepehnya. Makin dia makan dilepeh. Tidak dilulu aja dia. Itulah. Kata Allah itu memang halus Allah itu nyampaikan. Tapi kan manusia itu tidak mengerti juga. Karena tidak mau mengerti misalnya. Halus. Allah itu halus menyindir itu. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang membantah ayat Allah? Membantah ayat Allah itu tidak mau buka belajar. Tidak terbuka hatinya untuk belajar. Untuk dibawa. Jangankan bajalan kamu saji. Saya buka Quran di rumah aja susah. Kasih jadwal mengaji pelupo-lupo kan belum tayo indah barak jam barak padahal itu kan tidak mau kan tinggal buka aja lah ya. Malah mudahan dapat hidayah dari Allah. Iya. Doaan. Amin. Pak, masalahnya kan kita buka kaji itu kalau lama mana zamannya bajirasi dulu kan. Itu coba semua oleh guru lebih hilang. Kita lebih baik kita baca-baca diulang-ulang gitu kan. Nah, itu mendapatkan sebuah daya bagi yang ngajarkan kita dulu itu dapat apa tuh? Dapat kiriman ibadah dari kita kan. Dia lain ditanya pintua gurunya.
Kalau kita kan dulu kan enggak beraja minta ikonan. Enggak dibahas. Kalau nado. Beraja bahasa Arab, Ayo. tafsir, mungkin sekali-sekali ya. Jadi kita harus tingkatannya memang harus tingkat orang pemahaman untuk Iya. mencari kalau kita meninggal itu hendaknya husnul khatimah, ya kan? Iya. Meninggal dalam husnul khatimah itu kan ada doa naladi kan tuh ketika kita sujud gitu kan. Ada 3 macam doa. Berikanlah ampuni dosa, ya kan? Sudah itu berikanlah taubat sebelum mati, meninggal dalam husnul khatimah, ya kan? Jadi kita selalu berlindung kepada Allah. Nah, jadi apakah kita mengaji Al-Quran itu dalam mempelajari untuk menuju husnul khatimah? Pasti, sebab orang berilmu itu pasti dia salah satu diantaranya untuk berjihad untuk memperbaiki diri, hijrah dari kebiasaan maleh menjadi rajin. Rajin. Muah. Iya. Nah, kalau muah tuh diagihannya petunjuk oleh Allah. Tapi kalau memang tidak muah, ayah sebentar itu aja tak berubah-ubah. Malah ditutuinya perlu di Tuhan pikiran wak ya. Sebenarnya kan manusia itu non menghukum dirinya, menghukum itu bukan Allah. Yang mau hukum Dirinya adalah perilakunya sendiri. Allah sudah membukakan pintu taubat 24 jam. Tidak mau memperbaiki diri. Jadi salah sendiri. Jangan disalahkan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita melakukan ngaji untuk diri kita sendiri. Nah, nanti yang akan menilai itu Allah. Gunanya kita ngaji untuk apa? Untuk diri sendiri. Untuk memperbaiki diri. Untuk menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang banyak salahnya. Ya kan? Banyak alpanya dibandingkan Nabi. Nabi dari selama 23 tahun mengembangkan agama Islam itu hanya memikirkan dirinya dan umat. Tak ada memikirkan lain. Mencari kekayaan enggak. Tapi bagaimana umatku? Bagaimana aku? Nah, walaupun dia sudah dijamin untuk masuk surga, tetapi dia tetap berusaha untuk sholat malam. Maka saya tidak boleh, kata Aisyah, untuk berusaha untuk menjadi orang yang mengabdi kepada Allah. Walaupun saya sudah dapat sertifikat masuk surga. Nah, itu Nabi. Nah, jadi namanya jadi surat teladan kita itu. Nah, jadi kita lanjut dengan surah sampai plus 1 ayat sampai. Basyiran wa nadhiran fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarnya. Nah, iya, benar. Jadi yang membawa berita gembira, peringatan, itu Nabi. Kalau kamu itu mau jadi orang baik, tabunglah kebaikan, nanti dapatnya surga.
itu gembira. Nah, terus diingatkan nabung itu ketika masih hidup. Jangan nunggu mati dulu, nunggu doa dari orang. Enggak, itu masih hidup. Apa yang harus ditabung? Ilmu pengetahuan. Masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa membaca, pelajari, memahami, menggunakan akal. Gunakan itu semuanya. Sebab di dalam hadis Rasulullah disebutkan 360 sendi manusia itu adalah sedekah. Jadi orang kalau mau bersedekah tidak harus mengumpulkan uang banyak-banyak. Mulai dengan membaca tahmid, tahlil, takbir, ya kan? Tuh, tasbih itu sudah sedekah. Jadi apalagi membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kemudian membahas apa informasi di dalamnya itu sudah termasuk sedekah. Jadi kita banyak bersedekah itu, kita manfaatkan malam, misalnya kan hari malam minggu, Sabtu malam minggu, kita mau bersedekah aja. Dan niatkan karena Allah. Nah, 36 sendi itu bermanfaat untuk kita sebenarnya. Nah, jadi semuanya sedekah. Piti tidak ada. Lain mau bisa mendengar, membaca. Itulah sedekah. Kalau menunggu kayu, lalu sedekah kan susah. Kalau gitu orang banyak masuk surga, kata Nabi adalah orang yang kaya dong. Dia bisa bertasbih, takbir segalanya. Dia sedekah. Dan Nabi bukan begitu katanya. Orang kaya itu dia juga harus menginfakkan hartanya. Fakir anak yatim, fakir miskin. Kemudian kalau orang yang miskin, apa yang ada sama dia? Terima sendinya, bertasbih, apa segalanya sudah sedekah. Nah, jadi Allah itu cukup bijak untuk memberikan supaya manusia itu tidak merugi. Nah, jadi membawa berita gembira. Nah, itulah berita gembiranya. Kita bersedekah itu setiap waktu. Nah, nanti kalau kita sudah ngaji, kita buka lagi rekamannya. Oh, ini yang dibicarakan malam. Kelihatan. Dan mendengarkan atau sedekah. Karena bertanggang malam kau alah tuh sedekah. Amin. Mudah-mudahan semuanya jadi sedekah. Iya. Kau kajian kita untuk yang akan datang. Dibaca aja dulu. Nanti kita tutup sampai di situ aja dulu ya. Oh, jadi. Bacalah dulu. Saya akan datang. Allah menciptakan Al-Quran bertujuan agar manusia tidak saling berselisih, tidak saling bermusuhan, tidak saling bertengkar, tidak saling merusak, tidak saling benci dan dengki, tidak menjadi susah. Nah, itu. Tuh, nanti pertemuan hari apa akan datang, kita akan mengkupas ayat-ayatnya yang berhubungan dengan Allah itu menciptakan Al-Quran itu tujuannya agar manusia tidak berselisih, tidak bermusuhan, tidak bertengkar, tidak merusak, tidak benci, tidak dengki, Dan tidak menjadi susah. Jadi itulah. Jadi sudah tahu garis-garisnya ya. Mungkin barangkali untuk malam ikut kita sampaikan di Siko dulu karena tema baru. Kita lanjutkan nanti. ya. Apa kira-kira ke depan usul-usul kau cerita lah
untuk Apa? reuni jadi enggak nih? Ya kayaknya masih anu ya. Dibilang 100% belum, tapi kayaknya iyo. Iya ya. Ya Pi. Kayaknya iyo, tapi ya belum 100% Jadi. lah, masih ya jadi Nah, itu iya. Tunggu. Ya. Nah, tunggu Apa berita masa- dari kampung. Ya kalau kini kok kalau orang pulang kampung kalau pakai orang naik Apa? pesawat pakai antigen kalau gitu. moto gimana nih? Kalau dipoto. Nah, itu. Jadi kalau Kalau naik kita ikuti aja. bis, kalau moto gimana? Foto gimana? Foto. Di foto maksudnya? Kan ada foto. Jadi berapa kok? Yang tahu tuh Suparman Jenius pulang kampung. Iyo, itu urusan di orang tua. Awak ngikut saya, kalau iyo nyonya wah berangke. Awak Mm-mm. gitu ya. Kalau yo kecilnya, Ini sebelah. Ya, ya insya Allah kalau masih badan awak sehat, ya enggak. Kalau masalah, Kita juga kalau ini sebelah. ya mudah-mudahan sehat pula awak. Mana beda HP-nya? Aduh, lo diberi Tuhan waktu ya enggak. Kadang-kadang Laila pitih, tidak ada kurang sehat awak bah, laku jalan. Nah, iya. Lah, iya. Mudah-mudahan sehat. Lalu lah Nah, niat lah, mudah-mudahan sehat. niat baik. Nah, niat kalah lah berniat yo. Enggak mau kasih mau mantu iko. Kita tuh kan kalau membuka mantu iko kok kan sekali seminggu. Kita bisa bicarakan, antar alumni. Sebenarnya tinggal membuka aja nih. Buka linknya kan tinggal bisa komunikasi. Tapi Iyo, tak pernah iyalah. muncul yang dari kampuan nampingin komunikasi enggak ada. Kita kan Aduh. ingin berhadapan langsung kan bisa komunikasi langsung. Nah, padahal tiap Ya, kayak- minggu dibuka. Nah, cobalah Iya, kalau kayak- misalnya diskusi gitu kan. Nah, orang-orang dari Mm-mm. daerah-daerah. Coba masalahnya Kayaknya kan lebih mantap di Siko, sebab awak kan bertatap muka walaupun kita jauh buka. kan. Iya, Nah, jadi kan jalehnya. kalian yang diceritakan. Nah, jadi Mm-mm. itu. Jadi kalau misalnya sudah itulah dibuat saya cerita bentuk itu koordinasi jadi daerah-daerah. Sebab orang kan terpencar di mana-mana aja. Iya, iya. Kalau di Jakarta seketik orang juga. Di Palembang banyak. Banyak, tapi kan jangkauannya Sebenarnya jauh-jauh. di Jakarta banyak, tapi tidak ada yang aktif. Banyak sebenarnya di Jakarta. Banyak ya. Udah Palembang, iya banyak. Tapi tidak ada aktif kan. Tidak aktif. Iya Ya, banyak. mungkin nanti lah kada kayak berangkat barunya aktif. Kini kau masih anu saja baru. Dari vakum saya karena node corona. Corona. Iya, banyak. Ayolah sampai situ dulu yo. Kita tutup dengan baca Ayo tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.